pernah bertemu sebelumnya. Iya Pak, sudah. Oke. Oke, ada pertanyaan sebelum masuk ke materi perkuliahan. Untuk absennya silakan absen sendiri dulu. Nanti akhir perkuliahan nanti akan saya cek kembali untuk kehadirannya. Absensinya double nggak sih Pak? Double Kan maksudnya? ya kan sebelumnya kayak di e-learning juga E-learning di ya. Nah, setahu saya di e-learning saja kalau yang ini ya, setahu oh saya ya, absensi kehadiran kalian. iya Pak, makasih Pak. Nah, nah, nanti bentuk-bentuknya bisa juga kalau misalnya tidak via Zoom, itu bisa saya bikin misalnya yang absen itu bisa yang mengerjakan tugas atau absen yang misalnya komentar pada video pembelajaran. Nah, itu bisa dianggap absen nanti ya. Itu misalnya kalau dalam tidak bentuk Zoom. Tapi untuk hari ini karena kita bentuknya tatap mukanya via Zoom, berarti yang saya gunakan absen adalah yang hadir di tatap muka hari ini, yang Zoom ya, yang menggunakan Zoom hari ini. Oke Pak. Terus untuk materi saya coba share dulu. Kalian sudah dapat materinya kan? Sudah bisa di-download? Sudah Pak. Sudah. Oke. Silakan sambil buka juga gak apa-apa. Atau nanti bisa mencatat bagian-bagian penting yang saya jelaskan ya. Mungkin ada beberapa nanti yang saya minta Anda baca, dan ada beberapa mungkin yang saya tekankan di materi ini ya. Slide-nya jalan sendiri. Oke, sudah kelihatan slide saya? Sudah Pak. Oke. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan kepada Anda tentang teori dan konsep dari sistem penunjang keputusan atau dalam bahasa asing kita kenal dengan decision support system ya. Jadi jangan bingung ya nanti kalau saya menyebutnya DSS. DSS itu kata lainnya ya, atau dalam bahasa asing biasanya dikenal dengan decision support system. Nah, jika Anda perhatikan dari judul ini, kita mendengar ada kata-kata sistem penunjang keputusan. Ya, jadi ada kembali lagi kita mengenal yang namanya berangkat dari pengertian dari sistem itu apa, terus bagaimana jika digabungkan secara keseluruhan, apa sih sebenarnya sistem penunjang keputusan itu. Oke, jika Anda perhatikan di sini ada pengertian yang secara lengkap ya di slide kalian. Ya. Jika Anda baca di situ sistem yang berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu pengambilan keputusan. Sebenarnya ini yang saya tekankan ya. Jadi jika berbicara tentang konsep, menurut Michael S. Scott Morton di sini disebutkan sistem pendukung keputusan itu adalah sistem yang berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu pengambil keputusan. Nah, jadi sistem ini menggunakan komputer ya, bukan manual ya. Jadi sistemnya itu sudah terkomputerisasi dan hasilnya itu bisa digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi kalau Anda lihat nanti sistem formasi itu ada beberapa tingkatan lagi. Jadi ada yang sifatnya itu hanya sebagai sistem formasi biasa yang menghasilkan sebuah laporan. Ada juga yang sistem formasi itu yang memang membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan. Ya. Misalnya kalau dalam sebuah organisasi, informasi tadi diperuntukkan untuk seorang manajer atau seorang pimpinan kalau dalam kantor ya. Jadi manajer tadi bisa mengambil informasi tadi untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi keputusan dia tidak hanya berdasarkan katanya atau hanya berdasarkan kata orang lain. Nah, ya. Jadi kalau dibaca lagi di sini sistem penunjang keputusan itu memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang bersifat semi terstruktur. Nah,
Kita berangkat dari data dulu, memanfaatkan data ya. Jadi data itu adalah bagian penting, terutama di dalam sebuah perusahaan. Data itu adalah sebuah aset ya. Data itu adalah sebuah aset dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Kalau dalam dunia pendidikan, data mahasiswa, data nilai, data mata kuliah, data dosen, data karyawan, nah itu adalah aset atau data penting yang harus kita miliki ya. Data mahasiswa misalnya. Kalau di kantor atau kalau dalam di sebuah organisasi atau perusahaan, ada data karyawan, ada data gaji ya, data gaji, ada data absensi, terus yang penting lagi misalnya ada data transaksi dia dalam sehari-hari, bergerak di bidang apa misalnya, bergerak di bidang jasa atau bergerak di bidang produknya atau produksi ya. Kalau yang bidang jasa misalnya contoh kayak jasa-jasa pengiriman ya seperti tiki, terus ya terus bentuk-bentuk bisnis seperti bengkel, salon itu bidang jasa. Kalau yang dalam bidang produksi ya contoh misalnya Toyota. Nah, itu dia menghasilkan mobil kan ya, Honda misalnya dia menghasilkan motor. Itu dalam bidang produksi. Nah, kalau berujuk kepada data, data kita definisikan kumpulan dari beberapa angka atau karakter ya, tapi belum memiliki makna. Makanya data tadi diolah, data tadi diproses untuk menjadi sebuah keputusan ya. Nah, kalau dulu data diproses untuk menjadi sebuah informasi. Untuk saat ini perkembangan data yang kita sebut nanti ilmu data science ya. Jadi dari data itu kita bisa mengolah, kita bisa tahu apa yang harus dikerjakan nantinya ya. Nah itu ada ilmu sendiri yang belajar itu nanti. Itu kalau kita sebutnya adalah kalau bidang ilmu komputer, data science. Pekerjanya kita sebut scientist ya. Jadi tolong Anda garis bawahi, jika sistem penunjang keputusan itu adalah sistem yang berbasis komputer ditujukan untuk membantu mengambil keputusan. Oke, saya lanjutkan ya. Dari sistem penunjang keputusan sebenarnya banyak istilah-istilah yang muncul atau definisi-definisi yang diungkapkan oleh pakar. Ya. Pakar itu adalah orang yang ahli di bidang ini. Contoh yang pertama yang diungkapkan oleh Gordon. Setahu saya ini nama lengkapnya Gordon B. Davis ya. Ada Robert N. Michael nih yang didefinisikan pada tahun 91. Dan ada yang diungkapkan atau didefinisikan oleh Murdick pada tahun 95. Bisa Anda baca ya di situ. Cuma intinya memang kalau saya lihat, nah ini bukan pengertian sistem penunjang keputusan secara lengkap ya, tapi ini berangkat dari pengertian sistem dulu. Oke, ya. Jadi kalau saya boleh mendefinisikan, kalau tadi sudah saya definisikan sistemnya, data. Kalau sekarang coba kita definisikan sistem. Sistem itu kumpulan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, itu secara sederhana ya. Secara lengkap ini diungkapkan oleh beberapa pakar ya. Intinya semua menyebutkan kumpulan dari objek-objek, kumpulan dari elemen. Nah, ya kan? Semua berbicara tentang kumpulan, bukan satu ya, bukan satu elemen atau satu objek, tapi pasti terdiri atas beberapa atau kumpulan ya. Misalnya kalau dalam dunia pendidikan ada yang namanya kita melangsungkan yang namanya kegiatan perkuliahan. Ada sistem di situ ya. Ada komponen-komponen atau objek di situ. Ada mahasiswa, ada karyawan, ada mata kuliah. Terjadilah yang namanya kegiatan perkuliahan ya di situ. Jadi ada kumpulan objek-objek, ada kumpulan elemen kita sebut. Ya. Jadi dia pasti berbicara tentang kumpulan ya.
itu sistem. Pasti semuanya intinya kalau saya lihat di situ saling terinteraksi. Ada yang kata-katanya terangkai, atau ada yang saling bekerja sama, atau saling berinteraksi lah untuk mencapai satu tujuan, ya, satu tujuan yang sama. Terus jadi ada komponen tadi yang saya sebutkan, ada saling berhubungan, nah, atau saling berinteraksi ya tadi untuk mencapai tujuan apa yang sama pula di situ. Terus saya lanjutkan, saya clearkan dulu ya. Selanjutnya definisi secara lengkap ya. Tadi sudah diungkap sebenarnya, cuma di sini dilanjutkan lagi. Definisi secara lengkap tentang SPK atau DSS ya. Kita singkatnya SPK ya, Sistem Penunjang Keputusan atau DSS, yaitu Decision Support System. Di sini menyebutkan ini berbasis model ya. Atau berbasis model itu maksudnya di sini bisa berupa bentuk sebuah cara ya, atau metode atau pendekatan ya, atau kalau kita sebutnya kalau dalam bidang komputer bisa berupa algoritma ya. Nah, di sini kembali lagi ya, tentunya yang diproses apa? Data ya tadi. Terus untuk membantu siapa? Manajemen dalam mengambil keputusan. Nah, sedangkan menurut author ya pada tahun 90 disebutkan jika sistem penunjang keputusan itu terdiri atas pengguna, ya, tujuan, time horizon, dan kelebihan. Jadi dia menyebutkan jika sistem penunjang keputusan itu membandingkan dengan EDP ya, atau kalau dulu EDP itu ya sekedar input data saja ya, atau memproses data lah gitu ya. Nah, yang pertama dia menyebutkan ada 5 hal penggunaan aktif. Jadi sistem itu tidak apa ya, jadi dari hasil sistem itu harus digunakan oleh manusia atau pengambil keputusan. Jadi informasinya itu harus apa ya digunakan oleh manusia tadi. Yang kedua pengguna manajemen. Siapa yang mengambil informasi tadi itu adalah manajemen. Manajemen di sini adalah setingkat manajer lah misalnya ya kalau dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, sistem pendukung keputusan itu dibuat dengan bertujuan adalah efektivitas. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang tepat. Tepat itu belum tentu efisien terkadang ya. Jadi Anda harus bisa membedakan apa itu efektif dan apa itu efisien. Nah, kalau sistem penunjang keputusan itu dia lebih kepada efektif, cara yang tepat. Tapi belum tentu efisien. Nah, efisien dalam artian di sini kita mengacu pada waktu. Ketika Anda mungkin berbicara tentang cara yang saya ambil ini adalah efisien. Efisien itu berarti apa? Kita mengerjakannya dalam waktu yang singkat, ya, atau dalam waktu yang cepat, gitu ya. Sedangkan kalau kita mengerjakannya dalam bentuk efektif, ya, berarti apa? Caranya sudah benar, tapi bagaimana dengan waktunya itu belum tentu cepat, gitu ya.
Biasanya kendalanya adalah tadi efektif belum tentu efisien. Ya. Karena apa? Efektif sendiri itu adalah yang berhubungan dengan cara yang benar, sedangkan efisien itu dengan waktunya. Nah, sedangkan dalam sistem penunjang keputusan itu ada yang dikenal dengan nanti time horizon. Maksudnya apa? Hasil dari sistem penunjang keputusan itu digunakan untuk sekarang dan the next atau future atau masa depan kita sebutnya ya. Jadi tidak harus untuk hari ini, tapi bisa juga untuk masa depan atau untuk the next-nya. Ya. Misal saya seorang manajer dalam bidang penjualan. Saya dapat laporan dari sistem yang digunakan di bagian penjualan, misalnya ya. Jadi di bagian penjualan itu sudah punya misalnya aplikasi atau basis data tentang barang-barang yang laku, barang yang tidak laku. Sebagai seorang manajer atau pimpinan, saya bisa mengambil keputusan dari data tadi ya. Dalam artian di sini saya bisa, barang yang laku itu akan saya tambahkan pada bulan depan. Berarti kan masa depan ya, bukan untuk hari ini. Barang yang kurang laku itu akan saya kurangi ya, karena kurang laku ya, atau kurang peminatnya oleh customer gitu. Nah, dari data saya bisa mengambil sebuah keputusan ya. Keputusannya itu bisa untuk sekarang atau masa depan. Ya. Itu untuk sistem penunjang keputusan. Kelebihannya dengan menggunakan sistem pendukung keputusan di sini adalah fleksibel, ya, fleksibilitas. Fleksibilitas itu adalah kenyamanan, ya, kelebihannya. Bisa juga dalam artian dari sistem itu kita bisa gunakan untuk saat ini atau untuk masa depan tadi juga, ya, dengan waktu. Ya, jadi untuk mengambil sebuah keputusan kita memproses datanya itu berbasis komputer. Ya, perhitungan-hitungannya modelnya itu berbasis komputer, tidak dalam bentuk perhitungan manual. Ya. Misalnya dicatat, dihitung menggunakan kalkulator. Ya, nah itu yang bentuk manual. Nah itu tidak fleksibel namanya. Tapi kalau udah menggunakan sistem penunjang keputusan itu bisa dikatakan fleksibel ya sudah. Nah, tapi kembali lagi ya, efektif belum tentu efisien ya tadi. Nah, bentuk-bentuk lainnya juga di sini menurut Ken dan menurut Bonsek ya di sini semua menyatakan jika sistem penunjang keputusan itu pasti berbasis komputer ya. Ini berbasis komputer semuanya menyebutkan. Nah, ya. Nah, ya, sistem penunjang keputusan itu berbasis komputer dan dibuat dengan tujuan membantu manusia dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan memproses apa? Data ya tadi kan, data yang dia miliki. Sedangkan menurut Ken, dia menyebutnya proses adaptif dari pembelajaran. Nah, kalau pembelajaran berarti dia mempelajari data masa lalu. Atau kita sebutnya data lampau. Ya. Data masa lalu itu dipelajari atau dibaca, dianalisa, sehingga bisa menghasilkan keputusan untuk saat ini atau masa depan ya. Nah ini masa depan ya saya singkat. Saat ini ya. Jadi itu. Ya. Jadi kita belajar dari pengalaman atau kita belajar dari data atau belajar ya membaca data ya tadi. Seperti tadi saya sebutkan, seorang manajer itu membaca data atau membaca ya tadi ya data misalnya Pak, misalnya seorang manajer minta ke bawahnya coba dong minta data transaksi penjualan yang bulan ini. Dia baca, oh ternyata barang ini laku, barang ini tidak laku. Sehingga apa? Dari data tadi dipelajari, dianalisa, diambillah sebuah keputusan. Keputusannya apa tadi?
keputusannya adalah saya akan menambahkan barang A karena barang A itu diminati oleh customer. Saya menghentikan barang B karena barang B itu kurang diminati oleh konsumen, ya misalnya ya. Nah itu salah satu contoh sederhana. Banyak sekali ya bisa Anda baca di sini pengertian-pengertian lainnya. Mungkin tidak saya jelaskan satu persatu. Paling tadi yang saya tekankan, yang perlu Anda garis bawahi, jika sistem penunjang keputusan itu berbasis komputer dan membantu manusia dalam mengambil keputusan. Nah, permasalahan-permasalahan yang diselesaikan oleh sistem penunjang keputusan itu umumnya adalah permasalahan ini ya. Saya garis bawahi ya, semi terstruktur. Nah, kita pelajari nanti permasalahan yang ada di dunia ini jika dibagi ada permasalahan terstruktur, sebutnya ya, ada permasalahan semi terstruktur, sorry saya sebutnya ST ya. Terus ada permasalahan yang tidak terstruktur, saya singkat TT ya. Nah ada 3 ya. Terstruktur, ST, semi terstruktur, dan yang ketiga adalah tidak terstruktur. Nah, yang diselesaikan oleh sistem penunjang keputusan itu yang ini, yang kedua, semi terstruktur. Nah, nanti saya jelaskan lebih detail lagi ya. Terus, nah Turban juga, Turban Ephraim ini ya, menyebutkan jika permasalahannya itu adalah yang semi terstruktur dan tidak struktur juga disebutkan di sini. Ya. Dan dia menekankan jika sistem penunjang keputusan atau DSS itu hanya membantu para manajer, bukan menggantikan. Nah, ini tolong Anda garis bawahi ya. Jadi sistem ini bukan menggantikan manusia, tapi membantu manusia dalam mengambil sebuah keputusan. Siapa aktornya, siapa manusianya? Contoh kalau dalam organisasi itu adalah seorang manajer, ya. Terus sebentar ya. Iya, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, semua berbicara jika sistem itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Jadi, sistem pendukung keputusan itu dibuat untuk menyelesaikan masalah. Awalnya dari masalah dulu ya, baru kita membangun sebuah sistem. Nah, apa? Tolong jadi perhatian ya buat kalian, ini biar jadi penjelasan. Di dalam mengembangkan sebuah sistem, kita harus berangkat dari sebuah masalah. Jadi jangan sampai kita mengembangkan sebuah sistem itu tidak ada masalahnya. Ya. Contoh, kalau saya jelaskan di sini atau saya contohkan kepada Anda,
kita mengembangkan sebuah sistem atau membuat sebuah program atau membuat sebuah aplikasi itu harus berangkat dari masalah. Ya. Jangan sampai nanti Anda mengembangkan sebuah program atau membangun sebuah aplikasi itu tanpa ada masalah. Contoh gini, jika Anda nanti suatu saat mungkin melihat atau survei atau melihat secara langsung kegiatan dalam sebuah organisasi ya. Misalnya melihat Anda, oh di organisasi itu transaksinya sudah banyak. Misalnya dia bergerak di bidang penjualannya. Dalam sehari, contoh misalnya ya, kayak supermarket ya, contoh saya sebutkan ya, seperti Giant, Carrefour, itu dia kan pelanggannya sudah banyak. Barang yang dia jual itu bukan satu dua ya, tapi banyak ya, dan berbagai jenis ya. Kalau Anda lihat ya, mungkin pernah masuk ya kalian kan, ada Carrefour, ada Tip Top, ada Hari-Hari, atau yang tidak usah sebesar itulah. Seperti Alfamart atau Indomaret, mereka kan barangnya bukan satu dua ya itemnya, jumlahnya banyak yang dijual. Sehingga apa? Terjadi permasalahannya. Permasalahan itu misalnya kalau dia belum menggunakan sistem. Ya. Dalam artian kalau kebayang ya, kalau misalnya mereka menjual tanpa menggunakan sistem. Setiap ada customer atau setiap pembeli masuk, ingin bayar, nanya harga dulu, ya kan? Saya bawa barang A misalnya, saya pembeli ya, datang ke kasir, kasirnya gak hafal misalnya. Ntar Pak, saya cek dulu. Datang pembeli yang kedua, antri di belakangnya, ya kan? Sedangkan pembeli yang pertama bukan cuma satu barang yang dibeli. Misalnya ada 10 item barang yang dia beli, ya kan? Nah, itu kan apa? Terjadi apa yang namanya antrian, ya. Itu permasalahan yang terjadi. Sehingga apa? Dapat solusi kan dari situ. Oh, harusnya di tempat itu dibangun sebuah sistem, misalnya sistem informasi penjualan atau aplikasi penjualan. Sehingga apa? Ketika pembeli datang, dia hanya cukup menyebutkan atau kasir tinggal mengetik kode barangnya, muncul harga barangnya ya, karena dia sudah menginput atau dia sudah punya basis data barang. Ya. Atau yang lebih canggih lagi, barangnya itu cuma di-scan barcode ya. Tidak perlu diketik kode barangnya. Sehingga ketika dia masukkan scan barcode-nya, muncul harganya. Tinggal dia input jumlah item yang dibeli ya. Misalnya 10 atau 5, tinggal dimasukkan. Nah itu adalah berangkat dari sebuah masalah ya. Tapi tidak semua permasalahan itu, tidak semua, jadi harus berangkat dari masalah baru kita mengembangkan sebuah sistem. Tetapi kalau tidak ada permasalahan, jangan coba-coba untuk mengembangkan sebuah sistem. Karena apa? Sistem itu kan tujuannya untuk membantu kita atau mempermudah. Contoh, kasus lain nih, sebaliknya. Contoh kalau pada warung atau toko yang ada di pinggir-pinggir jalan, yang pedagang kaki lima itu ya, yang warung babe-babe. Mungkin ketika Anda sebelum pandemi pernah kuliah, warung gorengan, warung yang jual-jual yang di depan kampus itu ya. Nah, itu layak nggak menurut kalian kira-kira kalau dia menggunakan sistem atau menggunakan aplikasi atau menggunakan program penjualan? Kurang, Pak. Gimana? Kurang. Kenapa kok kurang? Kurang apa nih? Kurang tepat atau gimana? Ya kan targetnya langsung, Pak. Targetnya langsung. Selain itu, Iya. maksudnya kurang tepat menggunakan program gitu ya? Iya, Pak. Kenapa alasannya tadi? Targetnya langsung. Selain itu apa kira-kira? Ya, apa ya? Apa kira-kira? Kenapa kok dikatakan kurang tepat? Kan sama-sama penjual dia. Ya buat dia kan jualan sendiri, Pak, kurang efisien. Kurang efisien. Oh, kurang Ya, efisien berarti berbicara tentang waktu nih kalau efisien. iya, kalau Kenapa? ya kan kalau langsung tinggal apa? Beli misalkan beli 5.000 langsung dimasukin. Oke. Ya, salah satu itu bisa ya. Ya.
Atau yang hal lain yang mendasar itu adalah apa? Kebayang kalau dia menggunakan sistem kan. Sejauh ini mereka berjualan tidak ada masalah kan sebenarnya? Enggak Mungkin lah, enggak ada. satu, ya. Barang yang dijual itu tidak sebanyak Indomaret atau tidak sebanyak Giant ya. Dan jenis itemnya Iya. mungkin terbatas kan ya. Nah, bisa dihitung masih menggunakan kertas, dicatat itu bisa. Sehingga apa? Tidak perlu dibuatkan sistem. Nah, sebaliknya kalau dia menggunakan sistem, maka yang terjadi tadi tidak efisien, Pak. Ketika dia ada pembeli, masih mau diketik dulu kan? Atau yang kedua, mau ditaruh mana? Kalau dia menggunakan sistem kan pasti menggunakan komputer ya. Mau ditaruh di mana tempatnya? Kedua itu. Ketiga, pasti mempekerjakan orang kan. Nah itu menggaji orang kan untuk menjalankan sistem tadi, atau mau dipakai sendiri juga, toh saya nggak pakai komputer juga bisa Pak dihitung katanya gitu ya. Jadi tolong bedakan ya nanti, terutama ketika Anda pada skripsi atau tugas akhir ya nanti, pasti berangkat dari mau ngambil penelitian itu tolong berangkat dari masalah dulu. Jangan tanpa ada masalah. Pasti ketika saya menguji itu pasti yang pertama saya tanya adalah permasalahannya dulu. Ada masalah nggak? Kenapa? Nah, lucunya setiap mahasiswa itu kadang ada aja jawaban-jawaban yang lucu. Misalnya jawaban-jawaban yang nggak masuk akal. Kenapa Anda kok melakukan riset di PT ini dan mengembangkan sistem ini? Karena saya ada kenalan Pak di situ. Nyambung nggak menurut kalian itu jawabannya? Enggak, Pak. Nah, enggak. Karena ada saudara saya, Pak, di situ. Yang ditanyakan adalah, apa sih masalahnya? Bukan kenapa kok mudah bisa di situ ya, istilahnya. Jadi tolong Anda ungkapkan permasalahannya apa gitu. Oh, gini, Pak, yang tadi seperti saya sebutkan. Atau misalnya, sejauh ini, Pak, permasalahannya adalah pembeli itu sudah banyak, Pak, pelanggannya, dan harus datang langsung, Pak, ke tempatnya. Begitu juga pembayarannya, Pak, belum bisa transfer. Nah, itu masalah nggak buat kalian? Iya. Masalah ya, salah satunya kan itu masalah. Sehingga apa? Perlu dikembangkan sistem informasi penjualan e-commerce. Seperti apa? Contoh banyak ya e-commerce, ada bentuk-bentuk yang ya seperti Tokopedia, Lazada, Shopee. Nah, menjawab tadi, pelanggan tidak perlu datang langsung dan toko itu buka 1-2 kali 40 jam misalnya ya. Kita mau beli tengah malam sebenarnya bisa kan? Cuma mungkin barangnya tidak langsung dikirim kan? Tetapi kan tokonya buka gitu ya istilahnya. Beda sama toko konvensional, dia ada jam-jamnya, ya kan? Apalagi masa pandemi sekarang kan, dia dibatasi kan. Harus buka jam 8, tutup harus jam 8 juga misalnya. Seperti restoran, toko-toko, nah itu sebenarnya dibatasi sekarang. Nah, macam-macam metode sistem pendukung keputusan itu ada 6 ya. Metodenya ya yang dipakai. Nanti kita belajar terutama yang ingin saya sampaikan mungkin kepada kalian karena saya pernah belajar yang ini ada AHP dan ANP ini metodenya. Ada analytical hierarchy proses, ada analytical network proses. Ada metode lain yaitu yang banyak dipakai ini. Apa? SAW ya, kelihatan ya. Simple Additive Weighting. Jadi dia melakukan pembobotan untuk kriteria-kriteria yang digunakan untuk memilih sebuah pilihan, akhirnya didapat sebuah solusi. Nah, begitu juga sebenarnya yang dilakukan oleh AHP dan ANP ini. Jadi pasti dia punya goal ya. Nah, dari sebuah permasalahan kita punya goal atau punya tujuan. Untuk memilih tujuan, untuk mendapatkan sebuah pilihan, kita punya yang namanya kriteria. Nah, kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, misalnya ya. Contoh nih, untuk membeli sebuah laptop, tentunya kalian kan punya kriteria ya. Kriterianya misalnya saya inginnya yang memorinya tinggi, Pak. Nah,
Yang kedua, saya inginnya itu adalah harddisknya tinggi, Pak. Pokoknya tinggi-tinggi semua lah. Jadi misalnya sebutnya yang pertama itu performance ya, kita sebut. Saya gabungkan, performance itu ada memori, ada harddisk lah. Ada juga yang saya pilih itu garansinya yang bagus, Pak. Garansi bagus itu dalam artian mudah dia ya, tempatnya ada di mana-mana. Misalnya ketika ada kerusakan, garansi, performan garansi. Nah, yang ketiga misalnya harga, Pak. Saya maunya harganya yang antara ini dengan ini. Nah, itu kriteria ya. Nah, kriteria ini ada terkadang kita ya kalau dibilang ingin performannya bagus, tapi kita tergantung pada apa? Budget ya. Maaf Pak, saya cuma dikasih budget sekian sama orang tua saya. Nah, itu apa ya? Kembali lagi nanti performan yang ini disesuaikan gitu ya. Atau saya hanya untuk kuliah saja Pak, untuk buat coding, jadi berarti cocoknya yang mana nih? Nah itu kembali lagi pada dari kriteria-kriteria tadi kita dapat yang namanya sebuah alternatif sehingga didapatlah laptop A dengan merek ini misalnya ya. Karena sudah disesuaikan dengan performan yang ingin kita mau dengan harga yang kita punya atau dengan budget yang kita punya. Nah, itu bisa dibuatkan sistem penunjang keputusannya ya. Jadi sistem penunjang keputusan itu berangkat dari masalah, dia punya tujuan atau goal, dia punya kriteria, dan dia nanti punya solusi atau alternatif. Tentunya kriteria yang digunakan itu lebih dari satu. Ya. Kalau cuma satu kriteria, bukan sebuah ini ya, tidak perlu menggunakan sistem penunjang keputusan. Dan tentunya alternatif atau solusi yang ada itu harus lebih dari satu juga. Ya kan? Kalau cuma pilihannya laptop A, ngapain kita pusing-pusing pakai kriteria? Pilih saja atau beli aja langsung laptop ini. Tetapi kalau dengan kriteria yang kita punya, akhirnya muncullah pilihan-pilihan yang lain. Laptop 1, laptop 2, laptop 3. Nah ini perlu sistem pendukung keputusan untuk menjawabnya ya. Nah, metode-metode ini yang sebenarnya bisa kita pakai nanti. Ada regresi linier. Nah, ini biasanya ini regresi linier itu mencari relasi atau hubungan ya. Terus ada rasio, ada NPV, net present value ya biasanya ini singkatnya. Ada AHP, ada ANP. Ada yang lain lah yang bisa dipakai. Tadi yang saya contohkan misalnya SHW ya. Atau kalau yang di karyawan, pemilihan karyawan atau kenaikan jabatan itu yang umum yang banyak dipakai itu ada yang namanya profil matching, PM metodenya ya. Saya singkat PM. Nah, yang umum sebenarnya ini ya, yang pernah saya pelajari juga, yang pernah saya pakai, itu ada AHP dan ANP. Nah, silakan nanti kalau Anda mau tahu lebih banyak, bisa baca-baca penelitian orang lain yang menggunakan metode-metode ini. Jadi bisa digunakan ya nanti. Pada saat Anda skripsi nanti pilihannya itu bukan hanya bikin program atau bikin web. Bisa saja yang bentuknya penelitian ilmiah, Anda mengembangkan sistem penunjang keputusan. Ya, tidak harus selalu bikin program. Oke, nanti ada bahasan tertentu yang membahas tentang ANP dan ANP ya untuk metodenya. Misalnya saya ambil salah satu. Nah, ini adalah perkembangan dari SPK sendiri. Kalau dulu sifatnya individu, sekarang sudah berubah menjadi bentuknya apa? Kelompok. Nah, ini. Ya. Kalau dulu untuk level manajemen, manajer, sekarang juga untuk eksekutif. Eksekutif itu apa, Pak? Manajer ke atas tuh biasanya yang berisi itu orang-orang itu ya, pimpinan, pemilik gitu ya. Kenapa? Bisa saja dibuat dalam permasalahan dalam menentukan rencana strategis RS. Rencana strategis itu adalah yang berisi tentang kebijakan-kebijakan dari sebuah organisasi. Ya. Contoh, untuk the next-nya atau future-nya tadi ya, misalnya
apa yang harus dilakukan oleh perusahaan tadi. Ya, terobosan-terobosan apa yang harus dilakukan, misalnya ya. Terutama misalnya dia pada saat ini ya kita mengalami pandemi. Tidak boleh banyak bertatap muka dengan orang atau mobilisasi ya. Sehingga apa? Perlu bentuk-bentuk apa ya? Pekerjaan-pekerjaan yang sifat digital. Ya. Contoh misalnya kalau dia ingin melakukan promosi sudah tidak bisa melalui menyebarkan brosur dari rumah ke rumah ya. Sehingga apa? Perlu dia melakukan iklan atau market dalam bentuk web, dalam bentuk sosial media, by WA ya. Bisa dalam bentuk lainnya, misalnya lewat Instagram. Nah, itu. Nah, terobosan-terobosan itu biasanya dilakukan oleh para eksekutif. Ya. Dipikirkan ya, sehingga nanti yang menjalankan siapa ya? Para karyawannya nanti yang disuruh. Terus, nah perkembangan lagi SPK itu pasti mengarah kepada Group Decision Support System. Group Decision Support System itu maksudnya di sini hasilnya itu bukan untuk individu, tapi sudah untuk apa? Bagi kelompok yang mengambil keputusan yang bekerja bersama-sama. Tadi ya eksekutif ya, eksekutif itu bisa mulai dari manajer, di atas manajer ya, direktur, ya. Atau kalau istilah kerennya ada CIO ya, Chief Executive Officer ya. Nah, apalah istilahnya, pokoknya dari setingkat manajemen ya, atau manajer lah, manajer ke atas itu kita sebutnya eksekutif sudah ya. Dia yang mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis tadi ya. Yang menjalankan siapa? Ya karyawan di sini ya, staff-staffnya lah. Terus nah, ada juga sistem penunjang keputusan itu yang Executive Information System ya, atau kita sebutnya EIS ya. Tentunya ini berangkat dari kebutuhan dulu ya. Bikin SPK ini kan berangkat dari kebutuhan dulu atau dari permasalahan dulu. Apa sih permasalahan dari para eksekutif itu? Nah, para eksekutif itu atau para pimpinan ya tadi ya, dia mengambil keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis. Sehingga salah satu contohnya ya, misalnya dia punya permasalahan, berangkat dari permasalahan mestinya ya, punya permasalahan. Permasalahan tadi bisa diselesaikan menggunakan solusi 1, solusi 2, solusi 3 misalnya, atau ada berapa solusi lah. Nah, untuk mendapatkan untuk mendapatkan solusi dia punya cara 1 ya, cara 2, cara 1, cara 2, cara 3. Dari cara-cara itu didapatlah solusi ya. Nah, ya. Contoh ya, contoh sederhana misalnya. Anda mau berangkat kuliah ya, dulu dari rumah ke kampus misalnya. Pasti punya cara ya untuk sampai ke kampus itu. Lewat jalan A, lewat jalan B, lewat jalan C. Nah, jalan A, jalan B, jalan C itu kita sebutnya cara di sini ya. Semua sama, sampai. Cuma ketika kita lewat jalan A, waktunya sekian. Lewat jalan B, waktunya sekian. Lewat jalan C, waktunya sekian. Tantangannya juga beda-beda ya. Lewat jalan A, jalanannya lebar, bagus, tapi macet. Lewat jalan C, cepat sampai, tapi apa tadi? Jalanannya agak kecil, hanya masuk motor. Nah, itu beberapa pertimbangan yang harus kita hadapi ketika mendapatkan sebuah solusi. Nah, itu harus dipertimbangkan. Nah, yang ketiga, jadi harus ditentukan terlebih dahulu ya. Jadi dalam sistem penunjang keputusan kita harus punya model dulu.
Nah, model ini yang kita bangun dari tadi ya, dari goal, dari kriteria, dari solusi, itu kita jadikan model nanti. Nah, itu harus dibangun dulu. Tantangan dalam mengembangkan sistem penunjang keputusan itu adalah membangun modelnya dulu. Itu yang menjadi tantangan kita. Ya. Terus organization decision support system. Jadi bukan buat bagian ya, tapi juga sistem penunjang keputusan itu juga buat organisasi, buat si perusahaannya. Ya, ada 4 fase yang dikerjakan: strukturisasi, kerangka pengembangan, proses iteratif, dan implementasi dari sistem. Ya. Terus nah, ini pembagiannya ya. Jadi mungkin nanti Anda mengenal yang namanya sistem pakar. Ya, ada sistem pakar, ada decision support system, terus ada sistem informasi manajemen, ada SIA, sistem informasi akuntansi, terus ada office automation. Semua itu merupakan bagian dari apa? CBIS. Apa sih CBIS? Computer Based Information System. Jadi apa ya? Informasi yang dihasilkan itu berbasis komputer. Jadi pengerjaannya berbasis komputer. Jadi bisa dikatakan seperti itu ya. Semua ini berbasis komputer. SIA, SIM, DSS, sistem pakar, office automation. Nah, nanti saya coba jelaskan satu persatu. Jadi itu bagian dari computer based information system. Jadi pasti dia menggunakan seperti biasa ya. Dia punya data awalnya kan. Data diproses ya, atau diolah menjadi apa? Informasi kan. Nah, informasinya itu tadi bisa dibikin beberapa bentuk. Dalam bentuk sistem informasi akuntansi, bisa dalam bentuk sistem informasi biasa yang kita sebut dengan SIM, atau sistem informasinya itu membantu manusia dalam mengambil keputusan, kita masukkan dalam DSS. Atau sistemnya itu dia bukan hanya membantu, tapi memberikan solusi, kita masukkan dalam sistem pakar. Atau ada tools atau alat yang membantu kita mempermudah dalam bekerja. Ya, office automation masuk kategori ini. Oke, kita lihat contohnya seperti apa aja. Ini nah, dijelaskan seperti ini ya. Nah, SIA contohnya ya. Sistem informasi akuntansi contohnya apa di sini? Ada apa nih? Cash flow. Cash flow itu apa? Kalau saya boleh mengartikan cash flow ini apa ya? Arus kas atau neraca atau apa ya? Keluar masuknya kegiatan yang ada di sebuah perusahaan tapi yang berhubungan dengan keuangan ya. Ya kan tiap hari itu ada ya kalau dalam sebuah organisasi itu pengeluaran, pemasukan, ya. Jadi ada yang namanya biaya operasional. Ya, tiap hari itu ada. Terutama untuk yang kelihatan biasanya yang di bagian produksi ya. Misalnya kayak pabrik atau apa dan dia butuh biaya operasional ya setiap harinya yang harus dikeluarkan. Terus catatan transaksi harian. Nah, kan ada yang mencatat ya, terutama yang tentang pengeluaran uang ya, atau transaksi kas. Tentang pembuatan jurnal, nah, ini biasanya orang akuntansi paham nih. Misalnya ada pengkodaan ya, misalnya 001 itu untuk apa, 002 itu untuk kas masuk, ya misalnya seperti itu. Terus yang kedua, SIM, Sistem Informasi Manajemen. Ya. Contohnya apa? Sistem informasi penggajian, sistem informasi penjualan. Jadi dia hanya menghasilkan
informasi saja. Dari informasi nanti dia bisa terbentuk laporan ya. Jadi bedakan ya, nanti ada SIM sendiri, ada DSS. SIM tingkatannya itu tidak sampai DSS. Jadi dia hanya memberikan output informasi saja ya, sekedar informasi gitu ya. Contoh tadi ya, sistem informasi penggajian. Outputnya dari sistem ini apa? Dia akan menghitung gaji-gaji karyawan dalam satu organisasi itu. Ya. Terus sistem informasi inventory. Sistem informasi inventory ini berisikan tentang aset-aset, biasanya dalam bentuk barang ya, yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Ya. Inventory juga bisa dalam bentuk misalnya kalau dia bergerak di bidang produksi, bahan-bahan yang dia punya apa saja yang sudah ada di dia, ya itu didata. Karena apa? Barang-barang yang dia punya nanti pasti ada yang masuk dan ada yang keluar ya. Ketika dia pesan kepada supplier, berarti nantinya akan ada barang masuk. Ketika diproduksi, barangnya berkurang kan? Untuk menjadi sebuah produk. Nah, itu ada seperti itu tiap hari, itu transaksi udah. Jadi berjalan terus kegiatannya seperti itu. Itu dicatat dalam bentuk sistem informasi nanti. Ke sistem informasi kegiatan rumah sakit. Nah, kalau di rumah sakit mungkin Anda pernah ke rumah sakit ya. Anda pasti didata, pasti ditanya pertama, pernah ke sini atau belum? Jika belum, berarti Anda harus diregister dulu. Ketika Anda sudah terregister, berarti Anda menjadi pasien di situ ya. Sudah menjadi apa ya? Data Anda sudah ada di sana nantinya. Dan Anda akan terdata nanti. Pernah ke poli mana? Misalnya rawat jalan ya. Akan ke poli mana, ke dokter siapa, pada hari apa, itu tercatat semua, terrecord ya. Nah, saya lihat rumah sakit saya hampir semua sudah menggunakan seperti ini. Ada saya lihat itu mulai dari pemesanan dokternya ya, mau ketemu dokter siapa, itu sudah menggunakan aplikasi yang pernah saya pakai. Contoh yang saya pernah pakai kemarin itu rumah sakit Saryasih, dia sudah menggunakan aplikasi. Mulai dari ketemu dokter siapa, dokter misalnya penyakit dalam, kita juga bisa tahu jam-jamnya dia praktek jam berapa. Di situ kita baru mendapatkan apa ya, semacam tiket untuk ketemu atau semacam nomor antrian, baru bisa melakukan misalnya apa, transfer untuk pembayaran. Atau ada yang bentuknya misalnya ketika dia datang baru melakukan pembayaran. Yang penting dia sudah punya kode booking atau nomor antriannya ya. Nah, itu bentuknya sistem informasi manajemen biasa ya, bukan dalam bentuk sistem penunjang keputusan masih. Terus informasi stok barang di gudang. Misalnya di gudang itu sudah menggunakan database atau tersistem ya. Jadi barang keluar dari gudang itu berapa dicatat. Barang masuk itu berapa. Jadi seorang pimpinan itu bisa tahu di gudang itu sisa barang apa saja ya. Terus yang sudah keluar barang apa saja. Yang ketiga yaitu Decision Support System, DSS. Jadi ini ya yang kita bahas nantinya. Ini lebih kepada yang semi terstruktur ya. Nanti saya bahas apa sih terstruktur itu, semi terstruktur itu. Semi terstruktur dia membutuhkan ciri-cirinya. Permasalahan itu diselesaikan berbasis komputer dan ada manusianya. Ya. Jadi bukan hanya berbasis komputer dia. Kalau ini yang SIM biasa itu dia murni berbasis komputer saja. Ya, tetapi untuk yang decision support system ada dua ya, berbasis komputer dan dijalankan oleh manusia. Ya sama, ini juga dijalankan manusia, tapi bedanya sistem pendukung keputusan itu dia bukan hanya sekedar mengasihkan laporan atau memberikan laporan, tapi di sini sifatnya hasilnya itu adalah membantu juga dalam mengambil sebuah keputusan. Ya. Oke, nanti saya contohkan.
Ada juga sistem pakar. Ya. Sistem pakar itu secara sederhana, secara lengkapnya bisa Anda baca di sini ya. Secara sederhananya itu apa ya? Memindah pengetahuan atau kepakaran dari seseorang itu ke dalam bentuk database atau ke dalam bentuk program nantinya ya. Sehingga apa? Seseorang bisa membuat sebuah aplikasi atau program yang sifatnya tentang apa ya? Butuh kepakaran dari orang lain. Contoh, bisa saja seseorang itu membuat program tentang deteksi penyakit. Nah, kalau misalnya sekarang ya, salah satu contoh misalnya ya, saya berinteraksi dengan program, tidak nanya kepada dokter dulu, misalnya. Di program itu ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan, dan nanti hasilnya itu outputnya adalah menginformasikan hasilnya dan solusinya. Ya. Misalnya saya bikin aplikasi kayak gini. Saya sudah tahu jika ciri-cirinya seseorang kena COVID itu misalnya ya, dia apa ya, batuk berat misalnya ya, punya demam, terus ada gejala diare, terus, nah itu salah satunya ya, tiga misalnya ya, kalau memenuhi atau sehingga apa? Ketika saya berinteraksi dengan program, saya ingin tahu nih, saya sakit apa enggak. Nah, saya bisa menggunakan program itu sebelum saya ketemu dengan dokter ya, atau bertanya dengan dokter. Misalnya saya input tuh di program itu ada pertanyaan, apakah Anda mengalami batuk berat? Batuk kering? Saya jawab, kan jawabannya iya atau tidak ya misalnya. Saya jawab iya misalnya. Apakah Anda demam? Ya. Apakah Anda ada misalnya apa ya, mual atau ada gejala diare? Saya jawab iya semua. Ya. Akhirnya apa? Karena itu memenuhi syarat-syarat tadi, program tadi mengatakan atau menyimpulkan kalau saya misalnya ada apa ya, gejala COVID atau diindikasi kena COVID-19 misalnya ya. Sehingga disarankan untuk apa misalnya isolasi mandiri atau ketemu dengan dokter ya. Ya, itu. Jadi program tadi itu program pintar ya, cerdas. Beda sama dengan program penjualan ya. Kalau program penjualan kan dia outputnya hanya apa ya, transaksi penjualan saja, mau harian, mau bulanan. Ya. Tetapi kalau yang program cerdas ini atau yang sistem pakar tadi, dia bisa memberikan jawaban atas inputan-inputan yang kita masukkan. Ya. Ada bentuk-bentuk lainnya selain penyakit, misalnya apa ya? Kerusakan, sistem pakar kerusakan pada handphone. Nah, itu bisa dibuat nanti. Saya masukkan misalnya ya, handphone saya rusak nih. Saya ingin tahu kerusakannya kayak apa sih penyebabnya. Saya masukkan tuh di program tadi. Dia nanya, apakah handphone saya mati total? Ya, saya jawab. Terus gejala awalnya apa misalnya? Kedap-kedip ya, atau tidak bisa dinyalakan. Sehingga solusinya apa misalnya? Jadi dia bisa menjawab kalau program saya, handphone saya harus ganti apa misalnya ya. Jadi apa? Program itu mengambil pengetahuan orang teknisi ya, dibuat ke dalam database sehingga bisa dibuatkan programnya. Nah, itu yang sistem pakar. Contoh bentuk lain yaitu office automation. Office automation di sini adalah data dapat di-sharing oleh setiap bagian unit di lingkup organisasi dengan tujuan pemanahan sumber daya. Nah, kalau yang sifat yang kita gunakan seperti komputer itu ya, kita bisa berbagi software atau aplikasi yang kita gunakan dengan hardware atau data lah ya. Nah, itu masuk ke kemudahan dalam membagi data. Contoh tools-tools yang bisa kita gunakan ya sekarang, atau layanan yang bisa kita gunakan, Google Drive,
email, ya, scanner, ya, itu masuk dalam kategori ini, kemudahan gitu. Ada juga yang sifatnya berbagi sumber daya, hardware kita ya. Misalnya kalau Anda coba kalau lihat di warnet atau di apa, komputernya 5, printernya 1. Bisa ngeprint dari mana-mana. Berarti apa maksudnya di sana? Jadi dia berbagi sumber daya hardware ya, printernya dibagi, di-sharing. Jadi kalau dalam sebuah kantor, dalam satu ruangan, komputernya ada 10, tidak perlu menyediakan 10 printer juga. Jadi bisa di-sharing ya. Nah, itu ya. Nah, kegiatan-kegiatan tadi atau bentuk-bentuk tadi itu bisa kita kategorikan dalam office automation yang mempermudah kita ya. Bisa menggunakan secara bersama-sama, bersifat otomatis ya kan. Tidak perlu sharing data ya, tidak perlu misalnya kalau kita sudah pakai email, Google Drive, tidak perlu pakai flash disk lagi ya untuk memberikan kepada teman kita atau kepada bagian lain ya kalau dalam sebuah organisasi. Otomatis sudah sifatnya ya. Terus tujuan dari sistem penunjang keputusan. Tujuannya ini dibangun disebutkan ada 3 ya. Yang pertama adalah membantu manajer dalam mengambil keputusan ya, terhadap solusi permasalahan yang bersifat semi terstruktur. Jadi ingat ya, di garis bawahi. Membantu ya, bukan menggantikan. Nah, ini yang salah kadang. Jadi sistem ini membantu mengambil keputusan. Kedua, mendukung manajer dalam mengambil keputusan, bukan menggantikan. Nah, itu yang sudah saya sebutkan tadi. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas. Jadi caranya itu ya dipastikan ya lebih benar lah daripada hanya berdasarkan katanya ya, atau hanya berdasarkan kata orang lain. Ya. Sehingga dalam mengambil keputusan itu berdasarkan data atau berdasarkan model yang sudah dikembangkan. Tapi ingat ya, kembali tadi kata saya, efektif belum tentu efisien. Nah, yang kita kerjakan. Caranya sudah benar, Pak. Tapi waktunya bisa lama. Caranya sudah benar, tapi waktunya bisa sebentar. Nah, untuk sistem penunjang keputusan itu sifatnya efektif, tapi belum tentu kita efektifnya itu lebih cepat, itu belum tentu. Ya, seperti Anda ya, tadi sudah saya kasih info, dari rumah mau ke kampus. Sama-sama sampai di kampus, tapi ada yang sampainya lebih cepat, ada yang sampai lebih lama. Ya. Berarti kalau dia lebih cepat sampai, berarti bisa disebut ya dia lebih efektif dan lebih efisien. Nah, yang kedua tadi yang lebih lama tapi sampai di kampus berarti apa? Efektif tapi kurang efisien gitu. Nah, bisa ya membedakan perbedaan antara efektif dan efisien. Jadi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan caranya benar tapi belum tentu efisien. Kadang seperti itu. Langkah-langkahnya banyak, ya, didapat solusi, tapi secara efisiensi langkah-langkah yang banyak itu akan memakan waktu yang lama. Ada cara lain, caranya sama, benar, tapi langkahnya lebih sedikit. Nah, itu cara yang tadi yang pasti yang lebih diambil ya. Ada langkah lebih sedikit dan caranya benar, toh itu pasti yang kita ambil. Sama dulu ya ketika Anda belajar matematika, ada cara apa ya? Cara smart ya, ada cara lengkap. Pasti yang kita pakai yang cara smart dong, ya. Cara cepat gitu ya. Toh hasilnya sama-sama benar gitu ya. Nah, tadi ya yang sempat saya. Permasalahan itu dibagi menjadi 3 ya. Sama kayak kita membagi apa ya? Level staff, level personalia dalam sebuah institusi ya. Ada apa ya?
ada low level, ada middle level, ada high level ya. Bentuknya dalam piramida juga. High level itu berarti apa ya? Eksekutif ya tadi, manajer ke atas, jumlahnya lebih sedikit. Nah sama nih, kita menggambarkan permasalahan itu dalam bentuk piramida nih. Dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, tidak terstruktur. Nah, saya jelaskan nih. Untuk yang terstruktur, itu adalah permasalahan ya, permasalahan yang bisa diperhitungkan atau diformulasikan sehingga solusinya pasti di sini. Contoh kayak tadi, menghitung transaksi seseorang dalam penjualan ya. Kalau saya beli barang A, barang B, barang C, jumlahnya sekian, itu sudah pasti dihitung, bisa dihitung kan ya, pakai program. Sehingga ini disebut permasalahan yang terstruktur. Atau contoh lain, di sebuah instansi, sudah tahu tiap bulan gaji si A pasti sekian, karena dari absensi atau dari bonusnya ya, atau dari tunjangannya. Gaji si B juga sudah pasti tiap bulan seperti itu. Kenapa? Dia punya gaji pokok sekian, tunjangannya sekian. Nah, permasalahan ini bisa dihitung sehingga permasalahan ini bisa kategorikan ke terstruktur. Atau pernah Anda masuk ke dalam sebuah mall ya. Mallnya pintunya buka otomatis. Ketika kita merapat ke dia, pintu ini membuka. Ketika kita melewati berarti apa? Tertutup. Nah itu bisa dibuatkan programnya atau sistemnya. Sehingga ini berangkat dari permasalahan yang terstruktur tadi. Kita sebutnya terstruktur ya. Karena apa tadi? Bisa dirumuskan, diformulasikan, sehingga didapat solusi. Itu di dunia ini yang terstruktur itu mungkin lebih sedikit ya jumlahnya daripada yang semi terstruktur, apalagi yang tidak terstruktur. Yang kedua adalah yang semi terstruktur. Jadi ciri-cirinya yang semi terstruktur tadi ya, contoh dalam mengambil sebuah keputusan kita dihadapkan oleh tadi ya banyak pilihan ya, atau alternatif, banyak kriteria sehingga apa? Atau ya banyak solusi, banyak kriteria sehingga apa? Permasalahan ini kita sebutkan semi terstruktur. Jadi tidak hanya berbasis komputer saja. Keputusan itu nanti harus dijalankan untuk membantu manusia. Nah, itu yang masuk dalam permasalahan semi terstruktur. Yang tidak terstruktur, ya, ini contoh ya. Harga mungkin Anda pernah ya, harga saham ya. Harga saham itu nilainya itu berubah-ubah, tidak tetap. Nah, nilai-nilai tadi itu dipengaruhi oleh misalnya kondisi negara kita. Misalnya sering unjuk rasa ya, ada unjuk rasa, jadi investor itu menganggapnya negara kita itu tidak aman atau nggak kondusif, sehingga dia tidak berani menanamkan modalnya di negara kita. Nah masalah-masalah tadi kan apa ya, tidak bisa diformulasikan dengan jelas. Oh besok tidak tahu kita besok itu ada unjuk rasa kan. Terus sehingga apa? Permasalahan yang tidak jelas tadi itu kita sebutkan dalam tidak terstruktur ya. Nah, solusinya ini bisa juga pakai sistem mendukung keputusan atau menggunakan sistem pakar kita. Ya. Tidak terstruktur itu. Ya hanya bisa memprediksi ya. Contoh besok diprediksi hujan, tapi tidak hujan. Karena apa? Permasalahannya itu memprediksi untuk hujan atau tidak itu adalah sebuah permasalahan yang tidak terstruktur. Bisa saja kondisi cuaca atau faktor lain ya.
Terus, nah itu contoh-contohnya ya. Banyak contoh-contoh lain yang juga yang bisa masuk dalam terstruktur, semi terstruktur. Nah, yang diselesaikan oleh sistem mendukung keputusan itu yang mana? Yang semi terstruktur nih sebenarnya, yang banyak mengatakan ini, di bagian ini kita nanti. Jadi bisa dibuatkan, tapi sistemnya itu juga butuh bantuan manusia ya. Tuh. Terus nah ini Anda bisa baca ya. Tadi untuk yang struktur tadi ya saya contohkan, pintu kaca di gedung dapat bekerja dalam sinyal termis akan terbuka dan tertutup secara otomatis. Terus contoh lain, nah yang semi terstruktur ya. Nah ini dalam hal ini contoh kasusnya apa di sini? Menentukan keputusan atas pembelian barang kepada supplier di mana harga barang dipengaruhi oleh aspek lingkungan ya atau environment seperti kondisi perekonomian sedang tidak menentu. Nah, dalam hal ini komputer berperan sebagai pendukung keputusan yang berkaitan untuk mengetahui kondisi stok yang dikelola, konsep database sebagai pemberi informasi. Sedangkan peran manajer adalah menentukan keputusan untuk membeli atau tidak, atau kondisi barang yang semakin menipis. Nah, contoh ya. Misalnya kondisi sekarang kan berubah ya. Kondisi kita mengalami pandemi misalnya ya. Ada beberapa permasalahan yang harus kita hadapi kalau dalam sebuah perusahaan. Misalnya ya, pertama, mengurangi jumlah karyawan dalam satu kantor. Atau ya otomatis kegiatan itu tidak bisa tidak bisa dilakukan semuanya ya. Sehingga apa? Berpikir di situ, oh untuk menambah sebuah ruangan untuk karyawan untuk saat ini jangan. Karena apa? Kondisinya lagi pandemi. Nah, untuk membeli barang, untuk diproduksi untuk saat ini kita tahan dulu. Karena apa? Kebutuhan masyarakat itu, permintaan masyarakat masih minim atau tidak sebesar sebelum pandemi misalnya ya. Ya, informasi-informasi tadi kita bisa membaca dari data atau dari sistem penunjang keputusan tadi. Sehingga kita bisa mengambil sebuah keputusan, kita beli ini enggak ya? Contoh lain misalnya. Karena dikurangi kegiatan, kita nggak butuh-butuh banget yang namanya mobil operasional ya untuk sebuah kantor. Mobil operasional itu biasanya digunakan untuk perjalanan ya, meeting, ketemu klien, ya, atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan kantor ya, kegiatan bekerja lah. Karena kondisi pandemi berarti saya berpikir tidak perlu saya menambahkan jumlah mobil operasional. Toh kegiatannya sekarang berkurang kan gitu ya. Jadi di sini saya membaca keadaan atau membaca memang misalnya dari data ya. Atau yang contoh sederhana tadi. Kapan saya harus menambah stok, kapan saya harus mengurangi stok. Nah, itu dari kondisi stok yang saya kelola ya. Nah, stok-stok tadi kan tercatat dalam database ya, database yang saya punya gitu. Oke, itu untuk yang semi terstruktur. Untuk yang tidak terstruktur. Nah, tadi ya sudah saya contohkan saham. Tidak terkondisi dan tidak terkontrol dengan sistem komputer. Jadi tidak bisa tidak bisa dibuatkan dalam artian tidak bisa diprediksi ya, tidak bisa dicatat dengan jelas ya. Sehingga apa?
peran komputer tidak dibutuhkan karena sebenarnya permasalahan yang timbul akibat lingkungan tidak terkondisi di sini. Dalam hal pengambilan, seperti dengan adanya isu nasional maupun isu internasional, harga saham dapat terjadi fluktuasi. Fluktuasi di sini maksudnya naik turun ya. Kadang mahal, kadang harganya jatuh gitu ya. Karena dipengaruhi oleh, nah ini yang tidak bisa kita catat dalam sistem sebenarnya. Kondisi ini loh, isu nasional, tiba-tiba aja ada gitu. Tiba-tiba misalnya ada isu besok penggulingan presiden misalnya. Kita kan nggak tahu gitu ya. Sehingga apa? Negara kita nggak kondisif, harga sebuah saham itu menjadi anjlok. Karena apa? Orang untuk membeli saham atau menanam modal dari luar ke sini itu menjadi apa? Bingung atau jadi tidak mau. Karena apa? Kondisi negara kita nggak kondusif gitu. Oke, itu ya. Terus tadi pokoknya inilah kalau yang tidak terstruktur. Nah, di dalam dunia ini banyak kan yang tidak terstruktur ya, tadi memprediksi hujan, permasalahan-permasalahan yang tidak terstruktur. Kalau yang terstruktur ya kayak tadi bisa dibuatkan programnya dengan baik. Penjualan tiket ya. Tiket pesawat ya, sekarang kan online ya. Jadi bisa dibuatkan. Nah, itu pertemuan kita pada hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk penjelasan pada tugas. Tidak Pak, tidak ada. Ada, mungkin yang lain. Kalau nggak ada berarti saya anggap paham ya, atau bingung. Ya, sedikit mengerti Pak. Sudah mulai sedikit mengerti. Oke, biar lebih ngerti nanti saya kasih tugas ya untuk pertemuan 1. Sambil Oke. menunggu. Habis ini ada kuliah nggak kalian masih? Ada Pak, jam Jam berapa? 1.20. Oh, jam 1. Oke. Ketua kelasnya tolong nanti WA ke saya jadwal perkuliahan di kelas ini ya. Dari Senin sampai hari Sabtu ada kuliah nggak? Bisa ada kuliah nggak? Ada Pak. Oke, tolong buat jadwal dari kirim ke saya ya, bisa mau dicatat sendiri boleh atau mau yang di screenshot apa jadwal kalian itu juga boleh, kirim ke saya ya. Jadi biar saya tahu waktu-waktunya kapan. Karena takutnya suatu saat takut ada kendala misalnya dengan waktu mengajar saya sehingga saya bisa mengajarkan kuliah pengganti. Baik Pak. Oke, grupnya sudah ada kan ya? Tinggal koordinasi di grup nanti. Terus, nah sambil saya coba input dulu tugasnya ya, tugasnya yang ada di slide itu ya. Di slide kalian ada nggak tugas tadi itu? Ada Pak. Ada ya. Jadi Ada. membuat ini tugasnya tanggal mulai ya. Terus waktu mulai pertemuan 1, oke. Terus tanggal selesai. Nah, ini lamanya ya, tolong diperhatikan. Lamanya itu saya bikin tanggal terakhir 24. Sehingga nanti pas kuliah bisa saya cek ya. 24, saya bikin jam 10 juga. Terakhir ya, jadi tolong jangan lewat. Nah, judulnya itu
ringkasan materi konsep DSS atau Decision Support System ya. Membuat deskripsinya membuat bahan ringkasan materi tentang sistem penunjang keputusan dibuat dalam bentuk PDF ya dan diupload ya. Kalau nggak salah ini yang diupload linknya ya. Nih, coba nanti cek ya di kalian. Saya add nih di e-learning. Nah, tolong dibuka di kalian. Sudah tersimpan belum tugasnya? Di bagian tugas ya, di menu tugas. Coba dicek. Sudah masuk apa belum? Ringkasan materi ya, Pak? Ya, benar. Tugas. Udah masuk ya? Sudah, Pak, sudah. Sudah. Oke. Tanggal terakhirnya coba dibaca, diperhatikan. Kapan tuh? Tanggal terakhir pengumpulan. Terbaca nggak? 24 bulan 3, Pak. 24 bulan 3 ya. Minggu depan ya, sebelum kita mulai, H-1 sebelum kita mulai, saya sudah bisa. Nah, di kalian coba yang di-upload itu materi apa linknya saja. Kalau linknya saja berarti kalian harus upload ke Google Drive dulu ya. Baru diambil linknya, baru ditaruh di situ. Apa yang di-upload? Link, Pak. Oh, Link, link. Pak. Oke, berarti link kayak gitu ya caranya. Bisa dipahami ya? Kalau link, berarti Anda punya Google Drive dulu, diambil linknya, nanti linknya taruh di situ. Sehingga nanti ketika saya cek, dari link itu bisa buka dokumen yang sudah Anda kerjakan. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Untuk pertemuan hari ini, saya cek absensinya. Jumlah mahasiswanya 12, yang hadir 11, yang tidak masuk Muhammad Reza ya? Ada nggak Muhammad Reza? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak, nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, oke, saya rasa cukup ya untuk materi hari ini. Kalau ada pertanyaan, tugasnya sudah saya buat juga. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Tapi kemungkinan minggu depan saya siapkan untuk materi kedua itu dalam bentuk video pembelajaran mungkin ya. Atau ya kuliahnya dalam bentuk video, nanti bisa Anda tonton. Kalau pertemuan pada Zoom, itu takutnya memang membebani kota kalian ya, kasihan juga. Kota apa? Kota internet ya. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Mungkin tidak ada, Pak. Cukup ya? Oke, kalau cukup, kita tutupkan sekian ya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga 5M ya. Dan kita tetap selalu dalam kondisi sehat.
Itu dulu dari saya. Saya langsung izin live ya. Kita tutup Ya. pertemuan hari ini. Iya, Terima Pak. kasih Pak. Ya, sama-sama.